Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Juragan Gotawa yang penasaran ingin bertemu dengan Brahma akhirnya bisa bertemu. Ini adalah pertemuan kedua mereka, karena sebelumnya Juragan Gotawa sudah pernah bertemu Brahma. Namun saat itu Brahma masih sebagai anak kecil. Dari pertemuan ini Juragan Gotawa bisa menyimpulkan bahwa Brahma adalah orang yang sangat bijak dalam menentukan sikap, tidak seperti yang diceritakan Utari selama ini. Perlu Juragan ketahui bahwa saya mengemban amanat guru saya, menegakkan kebenaran, membela yang lemah, semampu apa yang saya miliki. Baiklah, mudah-mudahan penafsiran kita tentang keadaan negara Madangkara saat ini sama. Sementara itu, di pinggir jalan desa, beberapa warga sedang bekerja untuk membuat saluran air. Tiba-tiba datanglah Punggawa Santanu, kaki tangan Tumenggung Gerdika, untuk memberikan gaji pada para pekerja. Dasar koruptor kelas teri, uang gaji pekerja yang tak seberapa masih dipotong 25% oleh Punggawa Santanu. Berani, ini 100.000 ringgit. Telah kupotong 25.000 ringgit. Dan 75.000 ringgit kau terima. Wah, kurang Tuan. Semua barang harganya naik. Ya, dicukup-cukupkanlah. Ini uang untuk keringat kusir dan kuda, ya. Di tengah perjalanan pulang, kereta Punggawa Santanu dihadang satu gerombolan dan langsung membunuh Punggawa Santanu dengan sangat cepat. Ampun Tuan. Ada apa? Punggawa Santanu dibunuh sehabis mengantar uang untuk Tabrani. Kurang ajar. Perbuatan siapa ini? Menurut si Kusir, dia dibunuh pendekar wanita. Karena menurut laporan dari Kusir, pembunuhnya adalah wanita, maka Tumenggung Gerdika mencurigai bahwa pelakunya adalah Mantili. Den Ajeng Mantili baru saja membunuh Punggawa Santanu yang baru ngasih uang Tabrani. Kapan terjadinya? Tadi sore. Kakang dapat laporan dari mana? Petugas Sandi. Ngawur. Dia tidak kemana-mana, Kakang. Melihat aku bermain kartu. Tuh, mereka saksinya. Pecat saja petugas Sandi itu. Kanjeng Tumenggung, Balai Pungut terbakar. Menurut saksi mata, dipimpin seorang gadis. Jelas sudah. Pasti Den Ajeng Mantili. Sebab tidak ada gadis di Madangkara yang sedikdaya dia. Cepat, tangkap Mantili. Kerjakan. Hei, kemana? Ulu Balang. Ya Gusti. Penjarakan petugas Sandi itu. Laksanakan. Beritahu Senopati Caraka. Sebar prajurit. Adakan pembersihan di sekitar kota Madangkara ini. Saya mencurigainya karena saya mengenal dia. Sementara itu, Brahma yang juga mendengar akan adanya gerakan pembunuhan atas Punggawa Santanu mencurigai bahwa pelakunya adalah Utari dan kawan-kawan. Kemudian Brahma meminta izin kepada Juragan Gotawa untuk menemui Utari. Juragan, gerakan ini jelas salah. Selama ini mereka di mana? Mereka terbagi dalam 10 kantung. Utari? Utari di kantung 2, di desa Tarawa. Boleh saya menemuinya? Silakan. Bawa Trisula perak ini. Terima kasih Juragan. Saya pamit dulu. Dengan membawa Trisula perak dari Juragan Gotawa, Brahma menuju markas Gatawa Ringkas untuk menemui Utari. Namun sayang, Utari tak sedang berada di tempat itu. Gila. Terima kasih atas upacara penyambutanmu. Maaf,
Kau mengenalku? Juragan Kutawa bercerita banyak tentang kau. Siapa kau? Aku Brahma. Sontoloyo, sudah edan beneran Kutawa. Mengirim mata-mata Kuntala kemari. Gawat, gawat, gawat. Aku bukan mata-mata. Jangan kira saya mudah kau hasut. Utari telah banyak cerita tentang kau. Dan kami tidak butuh manusia macam kau. Aku ingin dalam setiap langkah perjuangan selalu dipertimbangkan untung dan ruginya. Berjuang berhitung untung dan rugi. Yang namanya berjuang itu pasti rugi. Rugi tenaga, rugi harta benda, bahkan mungkin nyawa. Mati. Perjuangan tidak akan terwujud dengan impian dan kata-kata seperti cara-cara Kutawa. Tapi dalam perbuatan nyata, ini sikapku. Sebagai senopati yang sudah kenyang makan asam garam. Tapi kau begitu mudah dipengaruhi anak kemarin. Aku ingin menemui Utari. Sebenarnya dia menaruh hati padamu. Katakan di mana dia. Itu rahasia. Di sebuah tempat yang indah dan menyejukkan, rupanya Utari tengah berada di sana, di kaki Bukit Sorban, menemui ibunya Sekar Alim. Kami menggunakan taktik gerilya yang dianjurkan Romo almarhum. Romomu memang mumpuni. Pendiriannya sangat kuat. Beliau pantang pulang jika tidak menang Utari. Pilihan Romo tepat. Romo telah melaksanakan dharmanya. Saya bangga punya Romo yang rela mati demi bangsa dan negara. Kalau semua pemimpin seperti ayahmu harus mati kalau kalah perang, siapa lagi yang akan memimpin perjuangan sekarang ini? Bertahan hidup juga penting. Karena kalau sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya mohon senjata andalan peninggalan Bapak. Ini pedang merah. Pedang yang sangat ampuh. Pedang merah yang tersore itu, Bu. Rupanya, pedang merah pasangan dari pedang biru disimpan oleh Sekar Alim. Dan dengan diberikannya pedang merah itu kepada Utari, adalah awal dari malapetaka yang akan menimpa Utari. Seperti yang kita ketahui, bahwa pedang merah adalah pedang pusaka, seperti halnya pedang biru. Sedang Brahma saja membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk bisa menguasai daya pedang biru. Setelah membawa pedang merah, Utari menemui Juragan Kutawa di markasnya. Namun lagi dan lagi, Utari masih saja liar dan tak bisa diatur. Tidak, saya dari Bukit Sorban menjumpai Ibunda Sekar Alim. Ibu memberi saya pedang merah sebagai senjata andalan saya. Kapan kita menyerang Keraton Madangkara, Paman? Kita tunggu saat yang tepat. Kita lihat dulu kekuatan kita, kekuatan musuh kita. Paman terlalu jelimet. Saya punya senjata andalan. Dengan pedang ini, musuh yang tangguh pun tidak akan mampu bertahan. Utari, memegang pusaka sakti tidak berarti kau lantas di atas segala-galanya. Kita tidak akan pernah merdeka kalau Paman tidak mau berubah. Paman, saya sudah mulai dan tidak akan surut. Kita berjuang dengan cara kita masing-masing. Dan benar saja, Utari dan kawan-kawan mulai berani menyerang Keraton Madangkara. Dan Tumenggung Gadika adalah sasarannya. Namun di sini Utari gagal karena ternyata ada Mantili di sana dan menggagalkan aksi Utari.
tubuh Tumenggung Gardika, Utari dan kawan-kawan kemudian mengalihkan pandangannya kepada pejabat Kuntala yang lain. Dan Senopati Raksa adalah sasarannya. Sementara itu, Brahma memiliki sebuah rencana. Dia meminta kepada Mantili bahwa Mantili harus bisa menjadi senopati dan bertugas di Madangkara. Aku punya gagasan. Kau harus jadi senopati dan bertugas di sini. Belum pernah ada senopati wanita di Kuntala? Kaulah yang pertama. 3, 4, 5. Selamat datang, Brahma. Maaf, saya datang seperti pencuri. Kau memang sakti, Brahma. Bisa menembus penjagaan yang sangat ketat. Ada pegawai Kuntala yang diam-diam menyusup kemari. Coba lihat ke depan. Ada perkembangan baru. Senopati Raksa terbunuh. Pasukan Kuntala akan mengadakan pembersihan. Dan Di Ajeng Mantili pulang ke Kuntala, diangkat jadi senopati. Kelak kemudian hari bertugas di sini. Tumenggung Gardika mengundang 3 pendekar sakti. Kita sudah harus mulai bermain. Brahma, kau tahu tentang Mantili? Itu saya yang mengatur. Pernah dengar nama 3 pendekar tadi? Mungkin mereka pendekar dari seberang. Utari akan kena batunya. Utari membawa pedang merah. Mendengar apa yang dikatakan Juragan Kotawa, Brahma pun teringat bagaimana dulu dia berusaha dengan sangat keras agar bisa menguasai daya pedang biru. Kini kamu memiliki tenaga baru yang ampuh dari pedang biru. Iya, pada peristiwa tadi itulah khasiat yang terdapat dalam pedang biru masuk ke tubuhmu. Kenapa tidak dari dulu kakek menyuruh saya untuk menyerap khasiat isi pedang itu? Karena kau baru betul-betul menguasai pernapasan pranayama dan banyu lindang kemarin. Diberi berarti bukan haknya. Pedang itu milik Kakang Bernawa. Berarti hak Utari. Guru saya pesan, pedang itu akan diambil sendiri oleh pemiliknya. Kita adalah pelopor. Kita telah berhasil membuat penjajah tidak aman. Sementara itu, Utari bersama dengan kelompok Gatawa Ringkas tengah mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan yang kedua kalinya kepada Keraton Madangkara. Meskipun mereka sudah tahu bahwa kini Tumenggung Gardika sudah menyewa 3 pendekar sakti untuk mengamankan Keraton Madangkara, mereka tetap melakukan aksinya pada malam ini. Bagaimana dengan 3 pendekar bayaran itu? Jangan takut. Ada pedang merah. Kita bunuh Gardika malam ini.
Dan benar saja, Utari tak bisa menguasai daya pedang merah dan bahkan tenaganya terhisap oleh daya pedang merah itu, sehingga membuatnya lemas. Musuh pun dengan mudah bisa menyerang dan akhirnya membunuhnya. Balang, buka kedoknya. Saya Kanjong. Buang mayatnya di hutan. Kita bawa ke Bukit Sorban. Utari. Surem tiwang koro lir manuswa kang layon. Kenapa kau nak? Siapa yang membunuhnya? Pendekar sewaan Tumenggung Gardika. Pedang merahnya Jatuh ke tangan mereka. Utari terbunuh karena tidak dapat menguasai daya pedang merah. Utari, aku yang salah. Aku penyebab kematianmu, Utari. Gotawa. Sementara itu, Gata yang terluka parah berusaha keras untuk bisa kembali ke markas Gotawa. Gata pun menceritakan yang terjadi, juga tentang kematian Utari. Maaf Gotawa, aku mengacaukan rencanamu. Mana Utari? Terus. Utari tidak bisa menguasai pedang merah, malah tenaganya terhisap. Ia lumpuh dan selamat berjuang, bersatulah. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana sikap Brahma dengan kematian Utari? Nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.